Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Daniar dengan NIM 2257201001. Program Studi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang digital atau komputer forensik. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu tentang forensik? Jadi, forensik ini adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis yang berarti dari luar, dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum, adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan yang melalui proses penerapan ilmu atau sains. Jadi, ada beberapa cabang ilmu forensik seperti yang pertama itu forensik medis, yang kedua forensik DNA, yang ketiga digital, yang keempat forensik psikologi, yang kelima forensik balistik, yang keenam entomologi, yang ketujuh kimia, yang kedelapan geologi, dan yang terakhir forensik audio dan video. Adapun tahapan-tahapan forensik yaitu pengumpulan, pemeliharaan, analisis, dan presentasi. Jadi, komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Adapun beberapa ruang lingkup forensik yaitu yang pertama, komputer forensik menganalisis bukti digital dari komputer atau laptop. Kedua, forensik perangkat mobile yang menganalisis data dari smartphone. Yang ketiga, forensik jaringan yang menyadap dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi. Yang keempat, cloud forensik yang menginvestigasi terhadap layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan AWS. Yang kelima, database dan memori. Bukti digital adalah informasi yang disimpan atau ditransmisikan dalam bentuk digital yang dapat digunakan di pengadilan atau dalam investigasi hukum. Nah, teman-teman, tahu tidak apa perbedaan dari bukti fisik dan bukti digital? Jadi, teman-teman, bukti fisik adalah bukti nyata yang bisa disentuh atau dilihat secara langsung. Contohnya itu seperti fotokopi KTP dan barang bukti seperti senjata. Sedangkan bukti digital adalah bukti yang berbentuk data elektronik atau yang tersimpan dalam media digital, contohnya seperti email, chat WhatsApp, dan foto atau video. Adapun jenis-jenis bukti digital yaitu yang pertama, bukti dari komputer, yang kedua, bukti dari internet dan jaringan, yang ketiga, bukti dari perangkat mobile, yang keempat, bukti dari media sosial, yang kelima, bukti dari penyimpanan perangkat, yang keenam, bukti dari log dan metadata. Selanjutnya, pada pengumpulan bukti digital adalah proses mengidentifikasi, memperoleh, menjaga, dan mendokumentasikan data atau informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti dalam investigasi. Analisis bukti adalah proses menelaah, menafsirkan, dan mengevaluasi data digital yang telah dikumpulkan untuk mengungkapkan fakta, menemukan jejak, dan membuktikan adanya tindakan kejahatan digital. Adapun beberapa sumber-sumber untuk mendapatkan bukti digital yaitu yang pertama komputer dan laptop, yang kedua HP, yang ketiga perangkat penyimpanan, yang keempat email, yang kelima media sosial, dan yang terakhir itu adalah sistem operasi dan aplikasi. Nah, teman-teman tahu tidak tentang laporan forensik? Jadi, laporan forensik adalah dokumen resmi yang berisi hasil analisis dan investigasi ilmiah terhadap suatu kasus atau insiden yang disusun oleh seseorang ahli forensik untuk tujuan hukum, teknis, atau administratif. Jadi,
Tujuan laporan forensik ini adalah: 1. Menyajikan hasil investigasi secara objektif dan ilmiah. Yang kedua, mendokumentasikan bukti yang ditemukan. Yang ketiga, menjelaskan metode dan proses analisis. Yang keempat, memberikan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan atau audit. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari seperti yang pertama itu sikap defensif atau emosional. Yang kedua, melebihi ruang lingkup keahlian. Yang ketiga, menyiapkan informasi yang belum diverifikasi. Yang keempat, memberikan opini hukum, fitur kewenangan hakim. Selanjutnya masuk pada contoh kasus. Pada tahun 2020, sebuah perusahaan e-commerce besar mengalami kebocoran data yang menyebabkan informasi pelanggan termasuk nama, alamat, dan detail kartu kredit tersebar di forum gelap. Tim keamanan siber internal segera melakukan investigasi, namun untuk memastikan sumber kebocoran, mereka melibatkan ahli digital forensik. Melalui analisis log server, jejak akses tidak sah berhasil ditemukan berasal dari akun administrator yang telah direntas. Melalui analisis log server, jejak akses tidak berhasil ditemukan berasal dari akun administrator yang telah direntas. Para ahli forensik menggunakan teknik image disk untuk mengandalkan isi hard drive server dan menganalisis artefak digital seperti file log, cek, dan aktivitas akun. Mereka menemukan bahwa perantas telah memanfaatkan celah keamanan dalam perangkat Linux server untuk menyisipkan skrip berbahaya. Bukti digital yang dikumpulkan kemudian diserahkan ke pihak berwenang yang berhasil melacak dan menangkap pelaku di negara lain. Melalui kerjasama internasional, kasus ini menunjukkan pentingnya digital forensik dalam mengungkapkan kejahatan siber dan memperkuat sistem keamanan digital perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.